Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogramkan mata kuliah Electronic Government. Kita sudah masuk pada pekan ke-7 dan kemarin kita sudah bertemu di pekan ke-6. Hari ini saya ingin memberikan summary materi-materi sebelumnya berdasarkan RPS kita. Kemarin kita sudah bahas ini dan alhamdulillah saya lihat mahasiswa dapat menjelaskan materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen sebelumnya. Itu berarti Anda berhasil untuk mencapai sasaran belajar. Tapi karena nanti ujian tengah semesternya saya yang akan membuat soal, makanya kemudian saya kembali mereview atau mungkin menambahkan materi-materi pekan sebelumnya. Baik adik-adik, bahwa di pekan 2, 3, dan 4 RPS kita, ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kemunculan, ruang lingkup, dan manfaat electronic government. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan fondasi dasar dan fase perkembangan electronic government. Kita lewati saja ini. Kemudian metode dalam penilaian, saya pikir itu telah disampaikan secara khusus oleh dosen sebelumnya. Oke, sekarang saya ingin menekankan atau beri tambahan penjelasan atau mengingatkan kembali adik-adik bahwa pengertian electronic government, kemunculan electronic government, ruang lingkupnya, dan manfaat dari electronic government itu. Kalau kita bicara apa itu electronic government, ini sebenarnya ada beberapa hal terkait dengan electronic government. Ada yang mengatakan bahwa electronic government itu adalah situs web pemerintah, ya, bahwa situs web itu adalah media interaksi, ya, membangun situs web pemerintah adalah upaya atau usaha untuk membangun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, gitu ya. Tapi saya pikir ini adalah sebagian kecil dari cakupan electronic government. Tidak salah, tapi itu adalah sebagian kecil atau menjadi hanya bagian dari begitu luas cakupan dari electronic government. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa electronic government itu adalah sama dengan infrastruktur. Ada komputer, ada koneksi jaringan, ada akses internet. Ya, bahwa memang demikian kelihatannya, ya, bahwa komputer itu kan hardware, dia adalah alat semata. Jaringan dan internet itu adalah sarana komunikasi. Jadi, ibarat sistem transportasi, infrastruktur adalah jalan raya dan mobilnya. Nah, perlu sopir yang baik dan muatan yang bermanfaat. Jadi ya, sebagai aparatur pemerintah atau sebagai orang yang berlatar belakang ilmu pemerintahan, tentu kita tidak menjadikan komputer dan jaringan serta internet itu sebagai entry point, karena ya komputer sekali lagi hardware, dia alat, jaringan dan internet itu sarana komunikasi. Nah, tapi yang perlu tentu ya ibarat jalan raya dan mobilnya perlu sopir yang baik, ya, perlu muatan yang bermanfaat. Nah, jadi sopir itu sumber daya manusianya. Sementara muatannya itu data dan informasi yang tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa electronic government itu adalah pengembangan sistem-sistem informasi. Nah, sistem-sistem informasi memang penting untuk pengelolaan data dan informasi. Nah, pengembangan sistem-sistem informasi itu terkait dengan sistem dan proses birokrasi. Jadi perlu diselaraskan, ya, perlu diselaraskan. Bagaimana teknologi informasi itu bisa mendukung proses birokrasi secara optimal.
dan bagaimana proses birokrasi itu bisa memanfaatkan potensi teknologi informasi secara optimal pula. Jadi ada hubungan dengan dengan sistem dan proses birokrasi, bukan hanya persoalan sistem informasi, ya. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan bahwa pengembangan electronic government itu dilakukan secara bertahap. Ya, memang benar, dengan catatan bahwa pengembangan electronic government itu perlu perencanaan dan desain yang matang. Jadi tidak sporadis, ya, tidak parsial, tapi ya perlu perencanaan dan desain yang matang. Apa yang dimaksudkan itu adalah bahwa ada kesesuaian visi, misi, dan tujuan electronic government itu dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, bahwa perlu penyelarasan dengan sistem dan proses birokrasi. Yang ketiga, perlu strategi yang sesuai, karena tentu ada kondisi yang berbeda di setiap daerah, ada sumber daya yang berbeda di setiap unit, di setiap wilayah. Kemudian yang keempat, ada tahapan. Jadi tahapan-tahapannya harus jelas. Tidak masalah, yang pasti bahwa ada progres. Kemudian yang kelima, bahwa ada kebutuhan sumber daya manusia, sumber daya finansial, ya. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan bahwa electronic government itu yang diperlukan adalah sistem-sistem informasi yang terdapat di berbagai OPD dan unit untuk mendukung pengambilan keputusan dan atau pelayanan publik. Nah, yang pasti bahwa yang mendukung keberhasilan sistem informasi itu adalah kualitas data. Sekali lagi, apalah arti jalanan mulus, kendaraannya baru, tapi sopirnya tidak profesional, bisa ugal-ugalan. Bahwa kemudian mobilnya kosong. Nah, artinya harus ada muatan yang memang dibutuhkan. Sehingga tentu bicara sistem-sistem informasi itu kita bicara kualitas data. Nah, sistem dan proses birokrasi itu sering memerlukan data atau informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda, sehingga perlu integrasi data. Nah, kita biasa lihat kan, ini kan sudah sistemnya online, data kependudukan saja, misalnya identitas diri saja dari misalnya seorang dosen diminta oleh unit yang berbeda. Padahal kalau itu terintegrasi, maka mudah karena cuma satu kali tersimpan, lalu kemudian bisa direkod data itu. Jadi sekali lagi bahwa sangat menentukan kualitas data. Yang kedua adalah integrasi dari data itu. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan bahwa pengembangan e-gov itu hanya memerlukan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi saja. Nah, kalau ini ya, ini tentu sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena banyak urusan pengembangan e-gov yang tidak bisa diselesaikan oleh sumber daya manusia teknis, teknologi informasi. Itu misalnya begini, bagaimana menentukan strategi dan penahapan pengembangan e-gov? Itu yang tahu tadi, perlu selaras dengan sistem birokrasi. Nah, jadi pengembangan e-gov itu menyangkut berbagai bidang. Jadi dia sesuatu yang interdisipliner, ya. Nah, karena dua-duanya bisa tidak jalan, harus ada sinergi antara sumber daya manusia teknis dengan sumber daya manusia yang memang memahami muatan apa yang harus kemudian ada di situ. Makanya kan kadang ada sebuah lembaga canggih, dia punya sistem informasi, tapi kemudian datanya tidak up to date. Kenapa? Karena tidak ada sumber daya manusia yang memang terkait dengan muatannya. Ada juga yang punya data banyak, tapi dia punya aplikasi tidak bagus, tidak familiar misalnya dengan gadget dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, electronic government katanya dapat dikembangkan secara bottom up. Ya, tapi ingat, semakin ke atas akan semakin sulit untuk mengintegrasikan hasil-hasilnya kalau itu bottom up. Jadi pengembangan e-gov itu lebih baik dilakukan secara top down. Ya, ide, konsep dan inisiatifnya itu ya
harus juga dipahami dengan baik oleh pimpinan. Jadi perlu kepemimpinan yang tepat. Jadi harapannya teknologi ini bisa memudahkan. Jangan justru akhirnya dia menyusahkan. Kemudian ada yang mengatakan, ya, e-gov itu mahal sehingga tidak menjadi prioritas. Iya, karena memang butuh investasi. Jadi pengadaan sistem komputerisasi, penyelarasan dengan proses birokrasi itu mahal. Tapi jika itu berhasil, ada banyak keuntungan. Dan ada efek dominonya ya. Multiplier efek yang kita bisa peroleh. Iya, kalau misalnya ini berhasil kan produktivitas bisa meningkat karena waktu-waktu yang tidak efisien itu bisa diminimalisir. Ya, penggunaan material bisa diminimalisir. Kertas-kertas misalnya dan seterusnya, ATK. Keputusan pengembangan e-gov memerlukan visi dan strategi yang tepat. Jadi perlu ada kepemimpinan teknologi informasi IT leadership, ya, perlu ada. Kemudian selanjutnya, jadi kalau begitu apa itu e-gov? Nah, kita bisa buat kesimpulan bahwa electronic government itu adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau, dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akhirnya kemudian akuntabilitas pemerintahan itu meningkat. Nah, yang pasti bahwa e-gov itu bukan sekedar teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ujungnya ini sebenarnya adalah bagaimana terwujud itu tata kelola pemerintahan yang baik, ya, good governance. Dan bagaimana ya lahir pemerintahan yang bersih, clean government. Baik, yang kedua adalah kemunculan. Kenapa itu muncul e-gov kah? Nah, itu tentu Anda bisa lihat di sini, ya, bahwa ada kemajuan teknologi, ada globalisasi informasi, ada perubahan teknologi informasi, yang itu menjadi pemicu dari e-gov. Di sisi lain bahwa tentu kita tahu bahwa ada dinamika kehidupan yang sangat kompleks di masa kini, ya, yang orang katakan 4.0, ya, bahwa ya tentu ada keterbatasan dari pemerintah, ya, untuk kemudian bisa melayani seluruh aktivitas itu dengan cara yang sama di masa lalu, di masa Orde Lama, di masa Orde Baru. Tentu ada keterbatasan. Nah, ini juga kan yang menjadi filosofi kenapa ada desentralisasi, ya, kenapa ada otonomi daerah, karena ya pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat ya punya keterbatasan, lalu kemudian ya menyerahkan atau melimpahkan atau menugaskan kepada daerah urusan-urusannya. Tapi secara keseluruhan kita perlu pahami bahwa dengan kompleksitas urusan yang ada, dengan kebutuhan akan kecepatan, ketepatan, itu melahirkan masalah dalam konteks kapasitas pemerintah. Di sisi yang lain tentu meningkatnya tuntutan masyarakat akan perbaikan kualitas. Nah, itu yang kemudian menjadi menjadi pemicu, ya. Kalau kita bicara konteks kekinian kan ada namanya era globalisasi, ya. Sekarang kan di era global ada memang kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman dari era globalisasi itu, bahwa ya isu-isu demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, dan seterusnya itu menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia. Makanya e-gov itu menjadi sarana untuk bisa melahirkan itu, good governance, ya, transparansi diantaranya, ya. Nah, pemerintah itu harus mengadakan reposisi terhadap perannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus pada kebutuhan dalam negeri menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global. Nah, bagaimana kemudian mau bergaul secara global kalau medianya tidak ada? Ya, media itu ya dengan menggunakan e-gov ini sebagai media. Jadi jika dahulu di dalam sebuah negara itu kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintah,
supply side ya, maka saat ini bergeser ke arah masyarakat, demand side. Sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja itu semakin tinggi. Ya, karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara itu harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana memediasi itu? Ya, tentu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian adanya kemajuan teknologi informasi, ya, komputer dan telekomunikasi itu kan itu sedemikian pesatnya itu ya berkembang sehingga pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Nah, itu artinya apa? Setiap individu di berbagai negara itu dia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan mediasi. Nah, ini buah teknologi itu sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap di dalam melayani masyarakat. Karena banyak aspek dan fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih. Masalah pers ya dan seterusnya. Karena adanya kemajuan teknologi informasi. Nah, ini alasan mengapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dirinya. Jadi kemajuan teknologi. Nah, itu yang kemudian mempush ya, mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di dalam pelayanan misalnya ya. Kemudian meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia. Ya, ini kan membaiknya kinerja industri swasta dalam kegiatan ekonomi sehingga ya percepatan kinerja di sektor swasta itu tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik. Sehingga masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standar kualitas pemberian layanan. Karena banyak mengatakan kalau misalnya swasta yang melayani itu lebih baik daripada kalau itu instansi pemerintah yang melayani. Nah, itu adalah sebuah realita dan akhirnya kemudian ya sektor publik juga harus memicu untuk kemudian memberikan layanan terbaik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara mengenai ruang lingkup. Nah, ini kan yang biasa kita dengar ya bagaimana hubungan pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan pegawai ya, pemerintah dengan masyarakat ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara lebih jauh lagi, sebenarnya ada 8 model. Kalau kita bicara interaksi antar stakeholder. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan pemerintah dengan pemerintah, itu kan tujuannya mempermudah komunikasi antar negara dalam rangka kepentingan diplomasi, memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antara masyarakat, industri, perusahaan, dan seterusnya. Nah, contohnya ini kan sistem informasi di bidang hak cipta intelektual, untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional. Jadi misalnya ada Turnitin dan seterusnya itu untuk mengecek apakah ada kesamaannya, apakah itu plagiat atau apa dan seterusnya ya. Jadi kalau bicara G2G ya, government to government ya, itu tadi bagaimana mempermudah komunikasi antar negara dalam rangka kepentingan diplomasi, dalam rangka kerjasama antar negara, antar entiti negara ya seperti masyarakat, industri dan perusahaan. Kemudian government to business ya, business ya. Jadi G2B. Jadi tujuannya sebenarnya ini adalah tipe relasi ini memperlancar para praktisi bisnis di dalam menjalankan perusahaannya. Nah, relasi semacam ini juga bisa mempermudah dan memperluas akses pelaku usaha terhadap informasi yang diperlukan bagi kepentingan usahanya. Misalnya terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan prosedur perizinan, kan misalnya. Contohnya ini kalau government to business ini adalah dalam konteks pengadaan dan pembelian barang melalui internet ya, e-procurement ya. Itu juga ada lelang online ya. Terkait dengan pajak ya, itu ada secara online dan itu memudahkan tentu ya, perhitungannya bisa lebih akurat dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan tentu.
Kemudian yang ketiga adalah pemerintah dengan masyarakat, government to citizen. Di sini tentu pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Nah, tipe relasi ini diorientasikan untuk mempermudah dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Misalnya terkait dengan CPNS, pendaftaran CPNS, terkait dengan misalnya di bidang agama ya, pendaftaran haji secara online ya, pelayanan pembuatan EKTP, paspor ya melalui internet itu Pak. Bagaimana pemerintah dengan masyarakat. Kemudian pemerintah dengan pegawainya. Ya, tentu ini kaitannya tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di instansi yang bersangkutan ya. Terkait dengan contohnya ini terkait dengan mutasi atau promosi ya, terkait pengembangan karir ya. Nah, ini kan sekarang kan istilah itu tunjangan kinerja. Tentu tunjangannya akan diberikan kalau kinerjanya tercapai. Bagaimana mengukur ketercapaian kinerja itu tentu dengan menggunakan IGOP sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hanya ini yang keempat secara garis besar, tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih spesifik kaitannya dengan jenis interaksi antar stakeholder, maka ada sebenarnya 8 model atau jenis dari IGOP itu. Nah, pemerintah ke masyarakat itu kaitannya dengan penyampaian layanan publik dan informasi satu arah dari pemerintah ke masyarakat. Kemudian ada masyarakat ke pemerintah, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian bisa juga pemerintah ke bisnis, ada transaksi-transaksi elektronik ya, kaitannya dengan informasi yang dibutuhkan baik kalangan bisnis. Kemudian bisnis juga ke pemerintah yang mengarah kepada pemasaran produk dan jasa untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien, ya, peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di procurement, ya. Kemudian yang kelima, itu pemerintah ke pegawai. Jadi terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan. Kalau pemerintah dengan pemerintah tadi memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar lembaga, antar departemen, ya, antar OPD dan seterusnya. Ya. Tentu dampaknya adalah ada integrasi data yang melahirkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, pemerintah ke organisasi nirlaba. Jadi pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial lain. Kemudian yang kedelapan, organisasi nirlaba ke pemerintah. Nah, jadi ini sekali lagi memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik, dan organisasi sosial. Jadi ada 8 yang kemudian bisa menjadi varian dari model IGOP ini atau ruang lingkup IGOP ini. Selanjutnya adalah manfaat. Jadi manfaat apa yang didapatkan dengan IGOP? Kalau bicara manfaat besarnya ini tentu electronic government itu kan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tapi kalau kita mau detailkan, maka ya kalau kita bicara bagaimana manfaatnya tentu ya kalau kita bicara manfaat tentu dia memperbaiki kualitas layanan pemerintah kepada stakeholder, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas dalam rangka penerapan konsep good governance. Kemudian yang ketiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk keperluan aktivitas keseharian.
Kemudian memberi peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru. Nah, itu kan ada istilah nanti kita bahas, itu namanya masyarakat informasi, ya, information society, ya. Jadi menciptakan suatu lingkungan baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Yang keenam, ya, bisa juga memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Karena dengan penggunaan e-gov ini tentu ya ada hal baru yang membutuhkan skill, bisa muncul lowongan kerja, tapi mungkin juga ada pengurangan orang-orang tertentu yang mengurusi sebuah urusan karena sudah dilaksanakan secara online misalnya. Baik, itu 4 hal yang terkait dengan materi pertama ini. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai fase perkembangan. Jadi ini hanya summary saja bagaimana Anda memahami materi ini. Boleh Anda mencari literatur, ini hanya menambahkan karena saya pikir begitu banyak yang telah disampaikan oleh dosen-dosen terdahulu, ya. Kemudian selanjutnya fase perkembangan. Kalau kita bicara sesuatu yang baru, ya, tentu menggunakan electoral government itu prinsipnya tentu ya bagaimana kemudian memberikan penghargaan pada inovasi, ya, bahwa pencapaian efisiensi dengan menghapuskan birokratisasi itu sekaligus bisa menambah pendapatan pemerintah. Sehingga tentu perlu ada tahapan-tahapan atau fase-fase yang sesuai, ya. Kalau kita lihat fase ini ada beberapa hal dibicara, tapi ya kita lihat bahwa ada 3 fase utama dari perkembangan e-gov itu. Yang pertama, bahwa kalau bicara fase publikasi, itu kan berarti menggunakan teknologi informasi untuk memperluas akses terhadap informasi publik. Nah, pada fase ini terjadi komunikasi satu arah, kan namanya publish, ya, di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimiliki agar dapat langsung diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan, ya. Misalnya rakyat dapat secara online mengetahui hasil sementara pemilu. Kemudian masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk aturan perundang-undangan, yaitu fase publikasi. Yang kedua adalah fase strategi, jadi interaksi, ya. Fase interaksi, ya. Tentu tadi setiap fase ini harus ada strategi yang tepat, ya, supaya bisa berjalan. Kalau di fase publikasi itu tentu harus dibuat desain situs yang menarik, dia dan mudah diupdate, ya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, menggunakan sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah fase interaksi. Nah, fase interaksi ini tentu memperluas partisipasi publik. Kalau tadi itu lebih pada memberi informasi, ini memperluas partisipasi publik dalam pemerintahan. Jadi terjadi komunikasi 2 arah. Kalau publish tadi 1 arah, ya, antara pemerintah dengan pihak-pihak berkepentingan. Ada 2 jenis aplikasi yang dapat digunakan. Jadi bentuk portal di mana situs memberikan fasilitas pencarian, ya, search engine, ya, untuk mencari data atau informasi. Nah, pemerintah juga menyediakan fasilitas untuk berdiskusi, ya, telekonferensi, email, ya, newsletter dan seterusnya. Contohnya ini kuliah online. Nah, ini berarti ada interaksi 2 arah, ya. Sekarang ini kita lagi daring ini, ya. Kemudian rakyat dapat berdiskusi langsung dengan anggota DPR, DPRD-nya melalui webnya DPR, DPRD misalnya. Jadi ada interaksi 2 arah. Kemudian strategi tentu melibatkan masyarakat, kemudian menunjukkan bahwa partisipasi publik itu sangat diharapkan dan menunjukkan hasil keputusan yang diperoleh dari komentar-komentar mereka. Jadi ada komen balik, ya, sehingga kemudian masyarakat merasa oh ya idenya atau masukannya
dianggap berharga karena bersumbangsi terhadap sebuah pengambilan keputusan. Kalau tidak, itu bisa berbahaya karena bisa melahirkan apatisme, ya. Kemudian yang ketiga adalah fase transaksi. Jadi fase ini terjadi interaksi dua arah yang disertai transaksi. Ada perpindahan uang, perpindahan data dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan pemerintah atau mitra kerjanya. Ya, misalnya wajib pajak dapat membayar pajak penghasilannya melalui internet. Nah, tapi sekali lagi di fase ini kan harus hati-hati karena tentu harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik, ya, sehingga kemudian aman dan kerahasiaannya terjaga. Ya, itu sekilas tentang fase, ya. Kemudian selain fase ada 4 tingkatan budaya terkait dengan strategi tahapan pengembangan yang dilaksanakan menurut instruksi Presiden, ya. Pertama, ada yang disebut dengan tahap inisiasi. Jadi tahap inisiasi itu, ya, tahap ini sebenarnya kata kuncinya ada edukasi digital. Jadi ada edukasi digital di mana tentu di dalamnya mensosialisasikan pemanfaatan komputer dan jaringan komputer secara luas di kalangan aparatur pemerintahan. Ya, kemudian keberadaan akses internet juga dapat dimanfaatkan untuk mulai penyelenggaraan situs web institusi secara sederhana dalam berbagai bentuk awal pelayanan pada masyarakat. Jadi dimulai dulu hal-hal yang sederhana. Ya, pasti ada proses sosialisasi di situ, ya. Ada edukasi digital, bagaimana penggunaan alat-alat itu, bagaimana mengakses dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tahap informasi interaksi, ya, di mana di situ ada informasi digital. Kalau tadi edukasi digital, di tahapan interaksi itu tentu di situ ada informasi digital. Mempertegas budaya dokumentasi digital dalam institusi, ya, mekanisme file sharing, ada konsep komunikasi dengan email diperluas penggunaannya untuk memulai bentuk-bentuk penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi yang mengakomodasi proses kerja perkantoran secara elektronik. Jadi, ya, bicara mengenai budaya informasi digital ini tentu harus dikondisikan aparatur itu untuk menyediakan sumber informasi yang berkualitas dan otentik. Bagaimana kemudian website atau portal itu sudah bersifat dinamis dengan proses pemutahiran informasi secara berkala. Ini kalau sudah masuk pada tahapan interaksi, ya, di mana ada informasi digital. Nah, kemudian di tahapan ketiga, transaksi itu berarti di situ ada transaksi digital. Jadi dokumen dan komunikasi digital telah diakui secara formal dalam instansi pemerintah, tapi tentu dengan dukungan keamanan dan keaslian data, ya, serta penghasil data. Jadi ada security-nya dan ada authority-nya, ya. Kemudian di tahapan terakhir ini ada tahapan pelayanan. Jadi bagaimana pemerintah telah mantap dan didukung oleh keberadaan faktor-faktor penunjang seperti staf pelaksana, fasilitasnya, terkait aturan penyelenggaraannya juga sudah ada. Jadi ada landasan hukumnya, ada sumber dayanya, ada fasilitasnya. Jadi tercipta mekanisme pelayanan yang sifatnya terkoordinasi antar instansi yang berwenang, ya. Jadi kondisi ideal yang dapat dicapai itu adalah layanan satu pintu yang membuat pemrosesan layanan di belakangnya bersifat transparan bagi masyarakat yang dilayani. Itu kalau sudah masuk pada tahapan ini, ya. Oke, selanjutnya prakondisi. Bagaimana prakondisi penerapan electronic government itu? Jadi perlu dikondisikan, kan, itu. Nah, di mana ada 4 tahapannya. Ada tahapan persiapan, ya. Ada tahapan pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Perlu ada prakondisi memang, ya kan. Ini kan hal baru. Sama kalau motor baru, mobil baru kan perlu dienreng, gitu, tidak langsung digas, ya. Jadi penerapan electronic government itu merupakan sebuah proses.
tentu kalau kita bicara perubahan, itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, pengembangan e-gov perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik. Jadi itu kata kuncinya, direncanakan, dilaksanakan secara sistematik. Melalui tahapan yang realistik, tidak langsung kemudian langsung ke tangga yang tinggi ya. Jadi dia melalui tahapan yang realistik, sasaran yang terukur sehingga dia dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Nah, perlu ada identifikasi terhadap kesiapannya sehingga kemudian ya membantu pemetaan isu pokok dan masalah, merumuskan alternatif solusi, memanfaatkan peluang yang muncul dari berbagai pihak. Perlu ada prakondisi memang. Nah, makanya di tahapan persiapan itu ya pembuatan situs informasi, penyediaan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, itu tahapan persiapan itu. Kemudian yang kedua tahapan pematangan, nah, tentu sudah ada pembuatan situs informasi publik interaktif. Keterhubungan antara lembaga lain yang sudah terintegrasi, ada hubungan dengan lembaga lain. Kemudian di tahapan pemantapan, itu pembuatan situs transaksi pelayanan publik, pembuatan interoperability aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Jadi sudah ada pemantapan, sudah meningkat dari tahapan pematangan. Lalu kemudian yang keempat, baru tahapan pemanfaatan. Jadi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat tadi pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke bisnis, dan pemerintah ke pegawai yang bersifat terintegrasi. Oke, nanti cari tahu lebih lanjut informasi terkait dengan tahapan-tahapan ini, prakondisinya. Kemudian bagaimana cara membangun electronic government itu? Nah, kalau kita bicara bagaimana cara membangun, itu ada 4 elemen kunci sebenarnya di dalam penerapan electronic government itu. Ada 4 elemen kuncinya. Apa itu? Ya, pertama support. Ada 3 ya, ada 3 elemen kuncinya. Jadi pertama support, harus ada dukungan. Yang kedua harus ada kapasitinya. Yang ketiga harus ada values-nya, nilainya. Jadi kalau kita bicara dukungan atau support, jadi keinginan dari berbagai kalangan pengambil kebijakan untuk benar-benar menerapkan e-gov, tidak setengah-setengah. Nah, kemudian yang kedua disepakatinya kerangka e-gov sebagai elemen kunci yang harus diprioritaskan. Jadi memang dia jadi prioritas. Walaupun tadi mahal karena investasi. Dialokasikannya sejumlah sumber daya manusia, finansial, tenaga, waktu, dan informasi ya. Dibangunnya berbagai infrastruktur agar tercipta lingkungan kondusif. Kemudian disosialisasikannya konsep e-gov itu secara merata, kontinu, dan konsisten. Bahasanya biasa pemilu itu secara masif, sistematis, dan terstruktur. Ya. Jadi itu supportnya harus kuat memang. Kalau setengah-setengah susah karena ya ini sesuatu yang dinamis sifatnya. Yang kedua adalah kapasitas. Apa yang harus tersedia? Sumber daya yang cukup, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Jadi infrastrukturnya perlu ada, sumber daya yang cukup dalam melaksanakan inisiatif e-gov itu ada. Kemudian sumber daya manusia yang kompeten, baik itu bersifat teknis maupun tadi itu bagaimana mengisi muatannya, ya, mengupdate informasinya kan. Kemudian yang ketiga adalah nilai. Jadi adanya manfaat bagi semua pihak, terutama pengguna e-gov. Prioritas dalam menentukan jenis layanan e-gov. Jadi kalau orang merasakan manfaat kan pasti dia ikut. Yang kedua ya perlu ada prioritas. Tidak usah semuanya. Apa yang paling penting di situ? Itu dulu satu. Jangan semua lalu kemudian tidak jalan. Nah itu ya. Sehingga kalau mau dibagi 2 secara garis besarnya itu perlu disiapkan struktur dan kultur. Jadi struktural dan kulturalnya. Kalau strukturalnya kaitan dengan tadi kebijakan, infrastruktur, baik itu hardware, software, sistem informasi ya. Sementara kalau budayanya itu tentu ya perlu ada masyarakat informasi yang terbentuk, perlu ada manajemen yang berubah menyesuaikan dengan e-gov itu. Ya, perlu ada tadi edukasi digital misalnya terhadap masyarakat kita.
Oke, saya pikir itu tambahan ya, karena saya pikir telah dijelaskan sebelumnya oleh dosen-dosen kita sebelumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.